علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, setelah beberapa saat yang lalu kita sama-sama berhenti ngaji sejenak untuk kita sama-sama memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, maka alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan Dzulqa'dah yang insyaallah ilmu yang telah sama-sama kita pelajari, kita kaji menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Laisal ilm bi kathratir riwayah walakin al ilma ma nafa'. Kata Imam Malik, ilmu itu bukan banyak-banyakan ngapal, bukan banyak-banyakan guru, bukan banyak-banyakan ngaji, tapi ilmu adalah yang manfaat untuk diri kita dan segenap umat Islam. Kalau kita nuntut ilmu manfaat kepada diri kita, kita semakin dekat dengan Allah, semakin khusyuk beribadah, keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik, maka inilah ilmu yang manfaat. Dan itu tujuan kita menuntut ilmu, manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan segenap umat baginda Muhammad SAW. Maka dalam pertemuan kita kali ini kita meneruskan pelajaran yang telah lalu, yaitu darsun fi tahrimis sihri, pelajaran tentang haramnya kita itu bermain ilmu hitam, sihir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Dan bukanlah Sulaiman yang ingkar dan kafir, akan tetapi yang kafir dan ingkar kepada Allah adalah para syaitan. Kenapa ya Rabb? Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan kepada manusia sihir dan ilmu hitam. Maka itu dari hayat ini kita mengambil satu pelajaran bahwa Allah memastikan guru ilmu hitam adalah syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mengajarkan manusia sihir adalah syaitan. Maka para orang-orang yang suka ilmu hitam, orang-orang yang suka sihir adalah muridnya siapa? Syaitan. Lah wis ro muridnya syaitan kok mbok parani. Sudah tahu muridnya syaitan kok panjenengan datengin. Kok sampean percaya? Kok sampean jadikan pegangan? Muridnya setan. Setan mengajak kita ke surga apa ke neraka, hadirin? Ke neraka. Mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita dari Allah? Menjauhkan kita dari Allah. Makanya itu sebagian arifin billah mengatakan, man ata babas sahir faqad ata baban nar. Barang siapa yang datang ke rumahnya tukang sihir, dukun, faqad ata baban nar, berarti mengetuk pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat yang lain mengatakan,
Salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan orang yang tidak masuk surga, hadirin. Enggak dapat izin masuk surga, enggak mendapat kesempatan masuk surga. 3 golongan ini. Coba di antara 3 golongan ini apa? Di antaranya alladzina yusaddiquna sihra, yang percaya dengan dukun dan sihir serta ilmu hitam, percaya saja itu nggak masuk surga. Iku sing percaya tok. Napa maneh yang ikut praktek ilmu hitam, napa maneh dukune. Nggih. Percaya saja dengan ilmu hitam. Dengan ini Anda akan seperti ini, dengan ini Anda seperti ini. Percayanya saja ini sudah nggak masuk surga, hadirin. Maka itu diingatkan di sini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Kata Rasulullah, jauhilah dari kehidupanmu 7 hal yang menghancurkan amal. Kata Rasulullah, jauhilah dari kehidupanmu 7 hal yang menghancurkan amal ibadahmu. Apabila kau melakukan 1 di antara 7 ini, amal ibadahmu itu musnah. Salatmu musnah, puasamu musnah, zakatmu musnah, semua amal baikmu musnah. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, asyirku billah, syirik. Nggih. Orang kalau sudah percaya ada yang patut disembah selain Allah, niku syirik. Makanya kula kadang-kadang gumun mbek wong Batu niki. Nggih. Wong Batu niki wonten sing umrohe ben taun. Nang Gunung Kawi ya ben taun. Nggih. Niki lak bingungi malaikat ta. Percaya dengan adanya zat yang disembah selain Allah itu syirik. Sujud kepada selain Allah dengan niat ubudiyah syirik. Rukuk kepada selain Allah dengan niat ubudiyah syirik. Hati-hati dengan syirik, ini sudah dosa yang nggak bisa diampuni. Yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh nyawa seseorang yang bukan dengan cara yang hak. Membunuh itu boleh kalau caranya benar. Seperti an-nafsu bin nafsi, ada orang membunuh, dibunuh. Menurut Islam, balasan orang membunuh dibunuh hak. Boleh kalau kita jihad fisabilillah dengan kafir harbi, kafir yang memerangi kita, kita perangi dengan niat jihad fisabilillah, boleh. Atau dengan hak, zani muhsan, seorang yang berzina sedangkan sudah punya suami atau istri berzina, dirajam, itu membunuh yang hak. Tapi ada membunuh yang enggak hak, hadirin. Urusan duniawiya, berantem sampai bunuh-bunuhan. Urusan warisan, berantem sampai bunuh-bunuhan. Urusan politik, berantem sampai bunuh-bunuhan. Urusan hal-hal yang sepele, perbedaan pendapat, berantem sampai bunuh-bunuhan. Hati-hati loh. Nih, jangan main-main dengan nyawanya orang muslim, hadirin. Orang kalau sudah membunuh orang, semua amal ibadahnya itu hangus. Ulama beda pendapat. Orang yang membunuh orang muslim itu dosanya diampuni apa tidak? Ini ulama beda pendapat. Yang pendapat muktamad, kalau dia taubat di jalan Allah, benar-benar taubat, insya Allah dikabulkan taubatnya. Pendapat yang kedua, ini yang mestinya pendapat kedua ini lebih cocok untuk zaman sekarang. Apa? Tidak diterima taubatnya alias mata kafiron, fasik.
Sudah nggak bisa ditok. Mbok sujud nang ngene sejadah sampai bolong sujud iki. Nggih, duduk bathuk etok sing ireng sak sejadahe melo ireng wis. Nggak diterima. Ya. Belum lagi nanti di neraka khalidan fiha, kata Allah, kekal di neraka. Maka itu ya, kita menyesalkan hanya untuk urusan maslahat duniawiyah, agama dibawa-bawa untuk membunuh sama-sama orang yang bersyahadat. Podo-podo syahadati lho Pak, diperangi. Dulure muslim Allahu Akbar sing mateni ya Allahu Akbar pisan, lha repot ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mugi-mugi umat Kanjeng Nabi niki dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirukunkan di antara mereka. Amin ya rabbal. Yang ketiga ini, wa akalar riba, wa aklur riba. Oh kurang satu, wasihru, dan kemudian ilmu hitam. Man sahara faqad asyraka billah, barang siapa yang sudah praktek ilmu hitam maka syirik kepada Allah. Hati-hati, sihir bahaya hadirin. Kadang-kadang yang saya heran, untuk urusan-urusan yang ringan loh, gak enak hati mbek tonggo, gak enak api mbek dulure, langsung wis nang dukun bayar 5 juta 10 juta hanya untuk apa? Mendukun ilmu hitam kepada saudaranya sendiri. Nah kalau sudah seperti itu, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal ibadahnya sebanyak apapun leleh dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya, makan riba, nanti akan satu-satu kita bahas. Makan harta anak yatim, lari daripada peperangan, dan menuduh seorang perempuan yang baik dengan tuduhan zina. Wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Iki ibu-ibu niki Bu, sing hati-hati nggih Bu. Kadang-kadang lihat tetangganya pulang malam digonceng wong lanang sing duduk mahromi, langsung tetangga lihat, waduh, digowo wong lanang, pasti diapa-apakno yus, gak perawan itu. Kalau sampean ngomong gitu, itu berarti menuduh seorang mukminah dengan tuduhan perzinahan, maka amal ibadahnya hangus. Karena apa? Perempuan itu sangat betul-betul menjaga kehormatan dirinya. Nek wong lanang dilokno ngono iku ya dosa, tapi mereka masih acuh, nggak peduli. Tapi kalau sudah perempuan, harga dirinya dihina, sudah nggak ada nilainya. Makanya jangan mudah kita menuduh seseorang. Ya, walaupun itu memang perbuatan yang haram dan memancing orang untuk bicara, tapi kita jangan berkata sesuatu yang kita tidak tahu. Ini kadang-kadang tuduhan itu datang memancing, mulai jam 12 bengi ke wong lanang. Makanya jangan mudah kita menuduh seseorang. Ya, walaupun itu memang perbuatan yang haram dan memancing orang untuk bicara, tapi kita jangan berkata sesuatu yang kita tidak tahu. Ini kadang-kadang tuduhan itu datang memancing, mulai jam 12 bengi ke wong lanang yang bukan saudara dan apanya. Ini namanya mancing orang untuk menuduh. Maka itulah di Islam diajarkan untuk benar-benar kita menjaga diri kita dari perzinaan dan hal-hal yang menjerumus dalam perzinaan. Lanang wedok sepeda motoran bareng goncengan haram hadirin. Apa ada ulama yang bilang halal? Kepinro aku kulo badhe sowan teng kiai ini niku. Wonten tabib sing ngomong goncengan lanang wedok niku halal? Enggak ada. Itu sudah hal-hal yang menjerumus dalam perzinaan. Maka itu dikatakan di sini, barang siapa menuduh seorang wanita dengan tuduhan yang tidak baik akan menghancurkan amal ibadahnya. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya,
Sa'ala Rasulullah SAW unasun, ada orang bertanya kepada Nabi, anil kuhan, tentang bagaimana mereka para dukun-dukun itu. Kemudian laisu bi syai'in faqalu ya Rasulullah innahum yahdithuna ahyanan bi syai'in fayakuna haqqan aw yuhaddithuna ahyanan bi syai'in fayakuna haqqan. Faqala Rasulullah tilkal kalimah minal haqq yakhtafuha al-jinnu fayuqirruha fi udhuni walihi fayakhlutuna ma'aha mi'at kadhibah. Kanjeng Nabi kula niki gumun. Ada dukun niku pinter nek ngomong, belum terjadi sudah tahu. Jadi kadang-kadang kon winginane anu ya, tekok kene, lho karo ya. Kon cepet mulai kon. Di rumahmu akan terjadi seperti ini. Loh. Bisa tahu. Gimana para dukun kok pinter seperti itu ya Rasulullah? Dijawab Kanjeng Nabi. Gini loh. Tilkal kalimah minal haq. Semestinya kejadian ini memang benar dan itu datangnya dari Allah. Akan tetapi oleh para jin diculik, nguping. Apa yang terjadi di Lauhil Mahfuz di kuping. Fayuqirruha fi udhuni walihi. Kemudian oleh para jin tadi yang enggak baik, setan dibisikkan kepada para dukun. Iki ngene dibisiki. Fayakhlutuna ma'aha mi'at kadhibah. Kemudian diramu oleh dukun dengan ramuan kebohongan. Diramu atau dikasih apa? Dibumbui ini, dibumbui itu. Ini memang bisikan-bisikan dari jin. Ya, bisikan dari syaitan. Ini gini, ini bisikan dari syaitan. Beb, itu kalau dari orang yang kuhan, dukun. Tapi kadang-kadang seperti itu datang dari orang yang soleh. Lain kalau orang soleh. Kalau orang soleh itu firasat namanya. Kalau firasat ini adalah ittaqu firasatal mu'min fa innahu yadhuru binurillah. Kalau orang-orang soleh atau para aulia, mereka bisa menebak, mereka bisa tahu, karena sesungguhnya itu firasat. Firasat mereka itu kadang-kadang datang memandang dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Lain, beda. Sing iki bisikane setan, nek sing iki cahaya sentolop saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, hingga berfirasat sesuatu yang enggak bisa, yang enggak salah, bener. Kon bakal gini, kok iso firasat nurullah. Bukan dibisiki oleh jin. Lah memang kadang-kadang membedakannya gimana gampang. Mana yang dibisikin jin, mana yang firasat, gampang. Nek sing sembayange jangkep 5 waktu nih, nek posone masya Allah, nek gak tahu goroh, gak tahu sombong, akhlaknya api, bisikan itu bukan bisikan, firasat. Tapi nek sembayange gak ketok. Kemudian maksiatnya malah kadang-kadang kelihatan. Niki gak mungkin nek firasat. Akan tetapi ini apa? Bisikan dari jin atau bisikan dari syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim dari Sofiyah binti Abi Ubaid an ba'di azwajin Nabi radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada arraf, yaitu kahin. Kahin yang apa? Orang yang mengaku mengerti sesuatu yang gaib. Yes, dukun ngono lah. Tahu sesuatu yang gaib, punya indera ke-6 atau indera ke-7. Oh ya. Bisa tahu apa yang terjadi. Barang siapa yang datang kepada orang seperti itu, fasa'alahu an syai'in, kemudian tanya, ya apa? Kira-kira tokoku iki bakal laris apa gak? Ya apa? Meneh bal-balan menang apa gak? Gimana ini? Datang kepada mereka, fasaddaqahu, setelah tanya dijawab dan dia percaya, sampai seakan-akan wis gak percaya mbek Gusti Allah, luwih percaya itu kok dukun iki. Apa katanya? Sekali pertanyaan, lam tuk
tuqballahu sholatun arba'ina yauman, 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Karena di situ ada macam bentuk tawakal kepada makhluk. Makanya sing hati-hati. Boleh nggak sih Beb, kita itu tanya kadang-kadang nama ini bagus apa tidak? Ini boleh. Boleh. Tanya nama ini bagus, oh namanya cocok, oh ini bagus, nama bagus memang harapan. Cuman hati-hati. Sebab kadang sekarang orang ini sudah nggak lagi tawakal sama Allah, tawakal dengan seseorang. Sebab kadang sekarang orang ini sudah nggak lagi tawakal sama Allah, tawakal dengan seseorang yang berlebihan. Ngerabekno anake, cok bulan-bulan iki. Apa? Apes. Bakal ini pegatan nek bulan iki. Ya, kenapa? Hitungane gak pas. Anda percaya kasih doa sebelum ngono tak rubah sing liyane. Gini loh, kalau Anda mencari hari yang baik boleh, nama yang baik boleh, tapi kalau Anda sudah percaya apes dan lain-lainnya nggak boleh. Beb kula badhe ngerabekaken anak kula dinten napa sing afdol? Jumat. Oh Habib syirik, ndak, sunnahnya memang Jumat, tapi hari yang lainnya nggak apa-apa, ngono lho. Beb, saya mau buka toko, hari apa yang afdol? Minggu atau Sabtu atau Rabu? Oh, insya Allah barokah. Kula kepengin dinten Selasa nggih mboten napa-napa, ya insya Allah laris. Jangan terus, oh cuk, Habib wis ngomong Rebo, cuk dulu liyane kon. Wis liyane kok wapes kon. Itu tidak boleh. Tawakal sama orang, enggak tawakal sama Allah. Kita boleh tanya yang terbaik, tapi kita enggak boleh berkeyakinan apes. Dulu orang Arab jahiliyah itu paling enggak mau menikahkan anaknya itu bulan Safar. Safar niki menurut orang Arab jahiliyah itu bulan apes. Sofaro dalam bahasa Arab itu artinya nol. Sifir itu nol. Bulan Safar ku dihadirin. Semua orang dulu tuh ditakuti. Kenapa? Bulan apes. Kinten-kinten benar nggak seperti itu? Mungkin kita mau menikahkan jangan Safar, kita bulan Syawal. Kenapa? Syawal lebih baik. Boleh. Tapi Syawal apa? Apes oleh bulan Safar, itu salah. Allah nggak nyiptakan bulan apes. Bulan semua baik. Sampai nanti Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bulan sing paling apes apa sih? Safar. Ini wis nek ngoten tak rabekno anakku sing paling tak cintai Fatimah dengan pemuda yang mulia Ali bin Abi Thalib bulan Safar. Bingung. Lho Rasulullah ngerabekno anak bulan Safar cek nekat rek. Mengajarkan kepada mereka jangan bersandar dengan hal-hal seperti ini, bersandar dengan Allah. Dan ini hadirin sering mempermainkan akal kita. Sering kadang-kadang menggoncang iman kita. Makanya ada seorang sahabat namanya Ukasha. Rasulullah ini pernah cerita kepada para sahabatnya, sahabatku, ya Kanjeng Nabi, suatu hari ketika aku Isra Mi'raj, aku dipertontonkan oleh malaikat pemandangan yang sangat indah. Apa itu ya Rasulullah? Aku melihat di suatu perjalananku seorang nabi yang di belakangnya ada kaumnya. Kemudian saya tanya sama malaikat Jibril, nggih, itu di belakangnya ada 70 orang. Apakah itu adalah orang-orang yang masuk surga bersama Nabi? Iya. Itu aku bukan, itu Nabi Fulan. Umatnya 70. Kemudian tak jalan lagi, itu siapa? Ada Nabi umatnya cuma 2. Bayangno santri nek loro. Nggih.
Seakian santriku di pondok, cuman 2 yang beriman. Itu aku? Bukan, itu Nabi Fulan. Sampai ketemu seorang nabi, di belakangnya ada umat. Niki kula niki, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Sampai ketemu seorang nabi, bukan seorang nabi, sekelompok orang yang akan masuk surga bersama nabinya. Itu kelompok siapa? Lah, itu baru umatmu. Jumlahnya 70.000 orang. Itu umatmu 70.000 orang yang cuman masuk surga nggak pakai hisab. Sing melebu gak ate hitung-hitungan, langsung beleng mlebu swarga gak ate hisab-hisaban. Senang Rasulullah. Ketika cerita seperti itu, ada seorang sahabat namanya Ukasha, langsung ngadeg, ya Rasulullah, hal ana minhum? Ya Rasulullah, apakah yang kau sebut 70.000 itu aku ada di antara mereka apa tidak ya Rasulullah? Dijawab langsung oleh Rasulullah, anta minhum ya Ukasha, kau dari 70.000 orang tersebut. Goirang Ukasha, alhamdulillah. Ya ngadeg liyane. Kanjeng Nabi, saya bukan hal ana minhum, apa aku juga termasuk golongan itu? Mereka ketika berdiri, Rasul menjawab, sabakoka Ukasha, kesuwen sampean. Kedahuluan Ukasha yang minta hingga aku doakan. Kemudian dalam riwayat disebutkan dari 70.000 itu pun setiap 70.000 itu ada hithiyat, yaitu beberapa orang yang mengikutinya, jumlahnya mungkin miliaran. Itu yang masuk surga gak pakai hisab. Tapi kalau pakai hisab kemudian berhasil, ya mungkin triliunan umat Kanjeng Nabi. Karena memang penduduk surga itu 2/3 umat Rasulullah. Yang lain sepertiga ini kuotanya para nabi yang jumlahnya lebih daripada 124.000, Rasul 3.313. Semua niki para nabi yang jumlahnya lebih daripada 124.000, Rasul 3.313. Semua niki jatahnya sepertiga itu bagi-bagi dengan para nabi. 2/3 untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanya, ya Rasulullah, ngapunten kula badhe tanglet. Nggih. Kalau boleh tanya, 70.000 yang kau sebutkan Ukasha adalah termasuk. Lainnya ini 69.999 ini siapa? Abu Bakar Umar, Utsman Ali, Syabul Qadir Jailani, atau yang lainnya orang-orang hebat itu? Rasul menjawab, saya enggak menjawab perorangan, saya hanya menjawab sifatnya. Bagaimana mereka ya Rasulullah? Humul ladzina la yarqauna wa yastarqauna wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah orang-orang yang enggak suka meramal, enggak suka ramalan, enggak suka datang kepada peramal, enggak suka minta hal-hal yang seperti itu kepada para orang-orang dukun-dukun tadi, dan hanya kepada Allah mereka tawakal. Itulah yang masuk surga nggak pakai hisab. Ya niki, makanya sing hati-hati. Kadang-kadang kita digoncang iman kita. Percaya mbek model-model kayak ngoten, boleh lo kita tanya, silakan. Ada orang itu, masya Allah, wali Allah, dungane mustajab. Ayo datengin, saya ikut kalau perlu. Tapi jangan terus kita nganggep iki dongane gak mustajab, wis Gusti Allah gak mboten maringi. Enggak, yang ngasih Allah. Kita jangan bertawakal sama manusia, tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh minta doa, boleh minta barokah, boleh berziarah, boleh segala-galanya, asal jangan bertawakal murni dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian yang disebutkan lagi di sini, rawa Syaikhan an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an anna Rasulullah naha an thamanil kalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Kemudian Rasulullah SAW mencegah, melarang kita untuk berjual beli anjing karena barang najis. Wa mahril baghi, kemudian
apa itu namanya, sogokan pemberontak atau orang yang apa namanya, bagi itu buroh itu adalah ya, pemberontak atau orang yang melampaui batas dalam bermaksiat. Dan yang terakhir di sini wahulwanil kahin, dan tidak boleh kita menerima barang sesuatu apapun dari yang namanya dukun. Ontak akeh iki lho. Akik lho. Ya, cekelen kon. Tak jamin cepet rabi kon. Nggih. Tak jamin rezekimu lancar, tak jamin. Ini kita boleh beli akik boleh. Enggak ada larangan. Rasulullah juga pakai cincin. Ya, sunnah cincin. Tapi jangan terus dengan cincin itu kita yakin. Aku les nggih cincin iki, wong wedi kabeh ndelok aku. Iya. Sebab ndasmu mbek cincin itu padha gundule rupane ya. Ya. Saya itu kalau sudah megang cincin ini, ngomong itu subhanallah, orang tuh dengarkan saya pasti mau. Ini tawakal sama hal-hal seperti itu nggak boleh. Ya. Cincin punya khasiat, nggih monggo mungkin mengobati ini dan itu silahkan. Sebagaimana obat itu mengobati. Tapi kalau sudah dia tawakal, ya bersandar seperti itu tadi, hukumnya nggak boleh. Ya. Kemudian rawa Syaikhan an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam la adwa wa la tiyarah wa yu'jibunil fal. Ya. Disebut di sini tidak boleh kita percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Kadang-kadang ada pada kita. Tiarah itu kalau ada seperti ini berarti ini. Ya. Nek ono kupu-kupu mlebu nang omah, ono tamu hari ini. Ya. Atau kalau ada ini, waduh iki oleh balak hari ini. Nabrak kucing, kena duit. Kucingnya kena duit. Nek gak kon oleh bencana dan musibah. Ini tiarah. Adwa, tiarah dan lain-lainnya gak boleh. Nabrak kucing ya jubukan kuburan. Lalu apa mau kayak duit? Kayak miskin uangnya itu. Ya. Nah, sampean kadang-kadang keweden kucing itu kayak duit ndukure. Dicoba mbek wong gitu rokok. Nggih. Nah, ini gini-gini jangan percaya. Tatoyur. Ya, itu tidak dibenarkan dalam Islam karena itu bagian daripada ya kepercayaan pada selain Allah. Begitu pula kadang-kadang nggih duwe anakku iki gak ngrejekeni. Sing gedhe lho ngrejekeni. Anak ini rezeki. Ono sing kadang-kadang para hadirin datang ke saya, Beb, saya ingin cerai dengan istri saya. Lu kenapa? Ada orang bilang kalau istri saya ini kurang rezeki, kurang rezeki. Saya jawab, bojomu ngrejekeni. Lu ndak, Beb, istri saya ini ndak ngrejekeni. Makanya katanya orang-orang suruh ganti yang baru aja. Kon gerangsang memang. Lu kenapa? Pokoknya semenjak saya nikah sama orang ini, rezeki saya seret, padahal tidak seperti ini loh dulu, Beb. Sekarang saya yang ngomong sama sampean siapa? Ada, Beb, orang ahli. Ono sing kadang-kadang para hadirin datang ke saya, Beb, saya ingin cerai dengan istri saya. Lu kenapa? Ada orang bilang kalau istri saya ini kurang rezeki, kurang rezeki ini. Saya jawab, bojomu ngrejekeni. Lu ndak, Beb, istri saya ini ndak ngrejekeni. Makanya katanya orang-orang suruh ganti yang baru aja. Kon gerangsang memang. Lu kenapa? Pokoknya semenjak saya nikah sama orang ini, rezeki saya seret, padahal tidak seperti ini loh dulu, Beb. Sekarang saya yang ngomong sama sampean siapa? Ada, Beb, orang ahli dalam ilmu gaib. Saya jawab, saya enggak gaib. Saya mengatakan yang pasti. Bojomu ngrejekeni, tapi memang ini ujian dalam hidupmu.
Loh, kenapa Habib mengatakan seperti itu? Saya jawab, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Karena Rasulullah bersabda, nikahilah para wanita, karena wanita itu insya Allah ngerejekeni. Jadi semua wanita itu memang membawa rezeki dalam pernikahan. Nggak kepilih-pilih seperti tadi itu. Maka itu para hadirin, jangan kita meyakini, seakan hancur rumah tangga gara-gara itu. Sing repot itu duduk bojo, lek bojo iso dijolno. Anak nih lho. Iki anak sampai dibenci loh kadang anaknya itu. Kenapa? Berkat lahirnya hari iki aku udah dirusak kabeh. Gara-gara lahirnya anakku iki musibah terus. Tidak ada seperti itu. Ya memang saatnya musibah itu terjadi. Ujian dalam kehidupan kita. Itulah para hadirin yang tadi disampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sihir atau ilmu hitam dan lain-lainnya. Mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan sebelum kita nanti membahas pelajaran yang selanjutnya, dipersilakan. Monggo. Saya bertanya tentang masalah doa. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa berdoalah kepada Aku pasti akan dijawab. Bagaimana untuk menata hati ini? Kadang-kadang namanya manusia itu yang dikatakan doa itu yang kelihatan dahir, yang dohir, yang diminta, yang dikabulkan. Bagaimana menyikapi untuk menata hati supaya kita tetap husnuzon kepada apa yang kita lakukan? Ya, pertanyaan doa. Kalau yang saya pahami dari pertanyaan tadi ini begini, bagaimana sih kita berdoa sama Allah ini caranya ini? Apa doa kita ini dikabulkan apa tidak? Saya jawab, apabila mencapai syaratnya berdoa, doa itu pasti dikabulkan. Doa yang gak dikabulkan itu kalau doa sambil makan makanan yang haram. Ya, seperti hadis Rasul SAW. Ya, Ash'ath Aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Faqala ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada seseorang yang compang-camping, badannya berdebu, kelaparan, dan kemudian doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, tapi sing dipangan haram. Wa malbasuhu haram, baju yang dipakai untuk doa luang haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya minum yang haram. Wa ghudhiya bil haram, mulai cilik ya dipangani barang haram. Fa anna yustajab lah, kapan diijabahi doa ini? Jadi ini persyaratan doa dikabulkan itu ada, di antaranya makanannya halal, yakin dan husnudzon kepada Allah. Nah kalau sudah persyaratan tadi itu semuanya masuk, maka doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya ulama mengatakan doa itu kadang dikabulkan sesuai dengan permintaan panjenengan, karena itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik, maka dikabulkan. Ada satu orang berdoa, ya Rabb, mugi-mugi anakku niki ditampi teng perguruan negeri. Zaman dulu itu perguruan negeri ujian, UMPTN atau apa itu. Bapak ibunya doa sama Allah, nggak tak pinter anaknya, nggak lulus hadirin. Kecewa bapak ibunya, aduh aku kok gak diterima oleh Gusti Allah, padahal saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Terlalu prasangka buruk dia dengan Allah. Allah punya skenario lain yang lebih baik, tapi manusia tadi itu terlalu ingin mengatur Allah. Doa ini kan berharap, maka yang terbaik apa kita nggak tahu, makanya harus pasrah. Kita kalau doa, ya Allah, kalau sekolah di perguruan negeri ini jadi lebih baik untuk anakku, maka ya Allah mudahkan dia. Kalau lebih baik, kalau enggak terserah Engkau ya Rabb. Kok itu ngono. Jalur rezeki ya Allah, kalau memang harta ini baik untuk kehidupan saya, berilah keberkahan, perbanyak harta saya ya Allah. Kalau tidak jangan. Iku donga niku ngoten. Jangan maksa Gusti Allah. Ini kejadian seperti itu.
Donga anake mlebet teng perguruan tinggi nggak masuk. Akhirnya kayak orang putus asa, kedua orang tuanya, wis anake dipondokno wis sementara untuk menunggu ujian yang akan datang. Masuk pondok pesantren, seneng anake. Belajar tekun, berubah jadi anak soleh. Wurung gak sida mlebu perguruan tinggi. Sekarang jadi kiai punya pondok besar. Tak takoni mbak aku, ayo nek kau dikabulno dari perguruan tinggi dadi apa anakmu? Kuliah, nek wis kuliah iso dadi kiai ta? Bisa. Allah punya skenario yang lebih baik dari yang Anda inginkan. Jangan ngatur Gusti Allah. Dia ya Allah, setelah itu baru ngomong, alhamdulillah Gusti, untung panjenengan kok tidak mengabulkan doa saya. Nah, tenang. Jadi Allah yang lebih tahu. Doa itu kadang langsung kontan, kadang Allah kasih yang lebih baik atau tepat pada saat yang paling baik. Ya, itu doa diterima sama Allah. Atau doa kita itu kadang-kadang kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah doa kita itu disimpan untuk kelak nanti kita di akhirat. Ya kadang-kadang kita kan coba lihat, setiap habis sholat itu kita lihat imam doanya banyak hadirin, sampai kadang-kadang 10 menit 15 menit donga kabeh. Apakah doa itu semuanya hilang? Enggak ada yang hilang itu, semua dikabulkan itu. Setelah selesai, seorang meninggal dunia, dalam riwayat, dalam suatu hadis diriwayatkan, ada seorang itu meninggal dunia, dibangkitkan oleh Allah, kemudian oleh Allah ditunjukkan pahalanya yang besar dan ada istana yang megah buat dia. Ditanya, ya Rob, dari mana istana megah ini ya Rob? Katanya Allah, itu pahala kau doamu, aku wujudkan jadi istana ini. Katanya hamba, ya Allah, kalau tahu gitu, jangan ada satu doa pun kau kabulkan di dunia. Wis kabeh kayak akhirat ae. Ya. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pasrah. Kalau itu baik buat kita, ya sesuai dengan apa yang kita minta, dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak, mungkin Allah punya skenario yang lebih baik, aturan yang lebih baik. Kalau